Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini juz amma. Kita berada di tafsir surat Al-Ghasyiyah ayat terakhir, yaitu firman Allah Azza wa Jal, summa inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya atas kami menghisab mereka. Sebelum kita lanjut, mengingatkan tentang pentingnya pelajaran tafsir atau Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum an dzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang beriman hatinya tenang dengan zikrullah. Ketahuilah hanya dengan zikrullah hati itu menjadi tenang. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan di dalam kitab Madarijus Salikin, zikrullah di situ ada dua. Yang pertama, seorang hamba mengingat Allah. Mengingat dalam tiga hal, yaitu mengingat nama-nama dan sifat-sifat Allah, serta mengingat perbuatan Allah. Maka dengan mempelajari dan memahami nama-nama Allah yang husna, akan muncul ma'rifah, mengenalnya hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin mengenal Allah, orang itu akan semakin cinta kepada Allah, semakin rindu kepada Allah, dan semakin takut kepada Allah. Siapa orang yang paling cinta kepada Allah? Orang yang paling kenal dengan Allah. Siapa orang yang paling takut kepada Allah? Orang yang paling kenal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan siapa orang yang paling tinggi derajatnya juga tergantung pengenalannya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, zikir dengan karunia Allah yang telah Allah karuniakan pada diri kita, yang kita tentu tidak akan bisa untuk menghitungnya, nikmat Allah. Sebentar lagi kita akan bahas ayatnya. Yang ketiga, mengingat hukum Allah. Yaitu hukum Allah ada dua. Ada hukum syar'i, sholat dan seterusnya, taklim dan seterusnya, itu hukum syar'i. Ada hukum qadari. Nah, ingat kepada hukum syar'i dan hukum qadari, ini masuk ke zikir kepada Allah. Yang ketiga, nah, jadi itu. Yang ketiga, ingat dengan, pertama ingat kepada nama-nama dan sifat Allah. Kedua, ingat dengan hukum Allah. Ketiga, ingat dengan nikmat Allah yang telah Allah karuniakan kepada kita. Itu yang dimaksud dengan zikirnya hamba kepada Allah. Yang kedua, zikir yang dimaksudkan, alladzi tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan zikrullah hati itu menjadi tenang, adalah Al-Qur'an. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an itu zikrullah. Jadi Al-Qur'an itu zikrullah yang menambah keimanan, sebagaimana firman-Nya, innamal mu'minuna, kata Allah, sesungguhnya orang beriman itu
Idza dzukirallahu wujilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat Allah bertambah keimanannya. Maka tidak ada jalan lain bagi kita untuk meningkatkan iman selain dengan tadi dua perkara tadi. Selalu ingat kepada Allah dan menambah dengan bacaan Al-Quran. Terus mempelajari Al-Quran itu tiga. Mempelajari Al-Quran itu tiga. Yang pertama membacanya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua memahami. Yang ketiga mengamalkan. Maka dengan itu akan menciptakan ketenangan hati bagi muslimin, mukminin. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengingatkan orang-orang yang menjauh dari Al-Qur'an. Wa innahu qad uhiya ilayya, kata Nabi Isa, sungguh kata Nabi Musa ya kepada Fir'aun, wa innahu qad uhiya ilayya annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Musa ketika mengingatkan Fir'aun, sesungguhnya diwahyukan kepadaku, kata Nabi Musa kepada Fir'aun, bahwa akan mendapati siksa orang yang berpaling. Man kadzdzaba wa tawalla, orang yang tidak percaya dan berpaling. Maka sangat bahaya berpaling dari Al-Quran, itu sangat berbahaya. Ancamannya siksa. Wa man yurid an dzikri rabbih yasluku adzaban su'ada. Yang berpaling dari Al-Quran, dia akan mendapati siksa yang pedih. Nah, juga firman-Nya, wa man yurid an dzikri rabbih faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang berpaling dari Al-Quran, maka dia hidupnya kegelisahan, keresahan. Itu karena hatinya kotor. Nah, maka bagi setiap kita menginginkan ketenangan di dunia, lebih-lebih di akhirat, adalah dengan mempelajari Al-Quran, belajar membacanya, belajar memahami dan mengamalkan. Karena itu maksud diturunkannya Al-Quran. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, mukminin, muslimin menganggap atau meyakini yang dimaksud mengamalkan itu adalah membaca, itu kesalahan. Sehingga mereka mencukupkan dengan membaca, itu kesalahan. Padahal yang dimaksud dengan mengamalkan itu tadi, dibaca, dipahami, dan diamalkan. Kembali ke tafsir surat Al-Ghasyiyah, ayat terakhir Allah berfirman, "Tsumma inna 'alaina hisabahum." Kemudian kepada kami atau mereka, sesungguhnya kewajiban kami untuk menghisab mereka. Nuhasibuhum, menghisab mereka. Qala ulama, berkata ulama, wa kaifiyatul hisab, cara menghisab hamba, laisa munakisatun yunakisul insan. Tidak seperti perhitungan ketika manusia menghitung. Nah, ketika manusia menghitung, misalnya harganya berapa, dapat berapa, harganya 100.000 dapat 10, setiap 100.000 dapat 10, karena ini harganya 10.000. Tidak seperti itu, artinya imbang.
satu-satu. Tidak seperti itu hisab yang dimaksudkan di ayat ini. Li'annahu law yunakisu halaka. Karena manusia kalau dihitung kenikmatan Allah dengan ibadah, ya, kenikmatan Allah dengan ibadah, kalau dihitung-hitung oleh Allah dihitung halaka, manusia pasti binasa. Lau yunakisukallahu, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghitung pahalamu, ibadahmu, ala kulli hisabin, semuanya dihitung, halakta, engkau pasti binasa. Berarti nanti hitungannya tidak seperti itu. Perhitungan Allah atau hisab di sisi Allah tidak seperti itu. Lau naqasaka fi nikmatin, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghitung engkau dalam satu kenikmatan oleh Allah dihitung, kenikmatan Allah pada dirimu dihitung oleh Allah, minan ni'am, dari sekian kenikmatan, kalbasari, seperti mata, kenikmatan mata ada bendanya mata dan kemampuan melihat. Karena ada orang diberi mata, tidak diberi kemampuan melihat. Orang yang diberi mata dan mampu melihat ini satu dari sekian kenikmatan. Itu kalau dihitung, la yumkin, tidak memungkinkan atau tidak mungkin, antajida ayyusa'in ta'maluhu yuqabilu ni'matal basar. Itu pun tidak mungkin engkau mendarati amalanmu, sebanyak apapun amalanmu, sebaik apapun amalanmu, selama apapun amalanmu, itu tidak akan mampu untuk mengimbangi satu kenikmatan memandang atau kenikmatan pandangan. Ya, baru satu mata, kenikmatan melihat, itu tidak bisa dibalas dengan ibadah. Walaupun kamu habiskan usiamu untuk beribadah, kamu habiskan tenagamu dan pikiranmu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, itu kemudian ditimbang dengan satu mata, itu tidak akan bisa. Nah, tidak akan bisa, masih lebih tinggi kenikmatan mata. Ya, contoh misalnya ketika orang sakit datang ke dokter mata, diberi resep, sakitnya cuma sebentar. Itu kan sudah berapa beli obatnya. Sementara selama sekian tahun dia bisa melihat, kemarin mungkin sehari, sakitnya 2 hari atau 3 hari. Diberi resep, ternyata harganya 10.000 3 hari. Nah, selama lahir itu sudah berapa hari. Nah, jadi seperti ini kata beliau. Demikian juga nikmatun nafas, nikmat nafas. Alladzi yahruju wa yadkhulu, yang keluar dan masuk, keluar dari rongga dan masuk dari hidung, biduni ayyi masyaqqatin, tanpa mengalami keberatan, tidak ada rasa berat. Wa biduni ayyi ina'in, tanpa perhatian, kita enggak menyadari. Al-insanu yatakallamu wa yanamu, manusia itu berbicara dan tidur. Ya'kulu wa yashrabu, makan dan minum. Wa ma'adzalika la yahissu bin nafasi, sementara dia tidak merasa bahwa dia sedang bernafas, saking entengnya. Wa la ya'rifu, dan dia tidak mengerti qadron nafas, nilai nafas. Nah, nilai nafas yang dia bernafas dengannya.
Padahal kata Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin ketika membahas nikmat, satu nafas itu ada tanggung jawabnya. Akan ditanya oleh Allah yang sumalatus alunna yauma idzin anin naim. Nanti ketika kita berdiri di hadapan Allah, kondisi paling penting akan ditanya nafas-nafas yang kita pakai. Untuk apa? Satu nafas ditanya. Kemudian beliau menghitung dalam sehari 24 jam itu berapa kali nafas, beliau sebutkan. Nominalnya beliau sebutkan. Berapa ribu. Dan setiap nafas itu ada tanggung jawabnya. Ketika satu nafas tidak keluar untuk taqarrub kepada Allah, pasti nafas itu isinya kerugian. Sebagaimana firman Allah, innal insana lafi husrin. Manusia makan, minum, tidur, bangun tanpa menyadari nilai dari nafas itu. Illa idza usiba bima yamna'un nafas. Baru dia menyadari ketika ditimpa musibah sesuatu yang menghambat pernafasan. Gangguan pernafasan. Baru sadar bahwa ternyata nafas itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus diselang pakai nafas bantuan, bayar itu setiap tabung mungkin 50.000. Itu dalam berapa jam saja. 50.000 berapa jam. Nah, sekarang mulai lahir sampai besar. Kita alhamdulillah belum pernah, mudah-mudahan terus kita tidak mengalami seperti itu, pakai pernafasan bantuan, bayar dan seterusnya. Maka kita harus mensyukuri nikmat nafas ini. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur terhadap nikmat Allah, Allah akan tambah. Bagaimana mensyukuri nikmat nafas? Ya digunakan nafas itu untuk sebagaimana Allah kehendaki. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Diisi nafasnya itu dengan taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Hina idzin yadhkuru. Maka ketika itu, ketika dia sudah susah bernafas, baru dia ingat nikmat Allah, bahwa nafas itu adalah nikmat Allah. Lakin madama fi afiyatin, tetapi kalau dia belum mengalami seperti itu, masih baik-baik saja, masih sehat-sehat saja, yaqulu, dia mengatakan hadza syai'un tabi'i. Ini adalah sesuatu yang tabiat. Sudah bawaan gitu tabiat. Nah, banyak orang seperti bencana alam, oh itu tabiat alam, bawaan alam. Itu omongannya orang yang tidak mengerti akidah. Bahwa semua di alam ini, makhluk itu ada yang mengatur, yaitu Allah Azza wa Jal, yang disebut dengan mudabbir. Makna daripada ar-Rabb. Rabb itu apa? Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Yang mengatur, yang mencipta, yang membentuk. Nah, terus kenapa tabiatnya ketika dia sakit, ketika dia tidak bisa bernafas, tabiatnya kenapa? Mau disalahkan tabiat. Memangnya tabiat ini bisa berbuat apa? Ya, tabi'i apa bisa membentuk, bisa mencipta, bisa ngatur? Nah, lakin law annahu usiba bikat min nafas. Tetapi ketika dia kena musibah, terhambatnya pernafasan, katam itu tertutup. Dia kena musibah, terhambatnya pernafasan, la arafa, pasti dia akan tahu qadron nikmati, betapa besar nikmatnya.
Mungkin tiap rumah sakit nggak sama harganya, tapi dilihat sekarang pelajaran besar agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah yaitu nafas. Datang ke sana jenguk orang-orang yang di pernafasan, gangguan pernafasan itu termasuk penyakit dalam. Penyakit dalam itu termasuk di antara penyebabnya kebanyakan karena pola makan yang tidak benar. 90% penyakit dalam itu sebabnya pola makan yang tidak benar. Tidak mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, kulu wasrobu, makan dan minum, wala tusrifu. Kata Allah, makan dan minum kalian, tapi jangan lebih. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Bagaimana jangan berlebihannya? Kata Rasulullah SAW, paling jeleknya kantong yang diisi manusia adalah al-batan, perutnya. Maka kalau manusia makan itu hendaknya sekedar menegakkan punggung, liyukimna solbahu, menegakkan punggung. Sehingga ulama-ulama salaf, orang salaf, kalau makan itu dia tidak makan kecuali lapar dan tidak berhenti sebelum kenyang. Dia tidak makan kecuali lapar, berhenti sebelum kenyang. Dia tidak makan kecuali sudah sangat nafsu makan itu sudah sangat tinggi dan berhenti dalam kondisi kenikmatan atau syahwat makan itu masih tinggi, masih ada. Tidak seperti orang-orang terakhir. Makan dia belum ada selera makan, syahwat makan belum ada, dan dia berhenti setelah kekenyangan sudah tersiksa. Nah, maka kata Rasulullah, kalau memang terpaksa karena sangat selera kepada makanannya, wasulusun li ta'amihi, wasulusun li syarabihi, wasulusun li nafasihi. Perutnya dibagi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Itu pun kalau terpaksa, kata Rasulullah SAW, dibagi 3 itu. Kalau nggak terpaksa tadi itu, sekedar punggungnya bisa tegak. Maka jarang mereka itu kemudian kena penyakit dalam. Kenapa mereka umat-umat sekarang itu kebanyakan rumah sakit diisi oleh orang-orang yang kena penyakit dalam? Karena mereka tidak sabar mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Mereka cenderung menuruti seruan syahwatnya. Maka Rasulullah berfirman, Allah juga mengatakan dalam surat Al-Baqarah di awal, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Jadikan penolong kalian itu apa? Sabar. Mereka kan tidak sabar. Karena ini makanannya sangat enak, dia baru berhenti ketika perutnya sudah sakit kekenyangan. Nah, ada orang gelegean di masa Rasul SAW di samping Rasul, dan itu ditegur oleh Rasul, kalau enggak seperti ini itu lebih baik bagimu, kata Rasul. Gelegean biasanya itu karena udah kenyang. Begitu adab makan yang dicontohkan, bahkan duduknya pun diterangkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Cara duduknya seperti kalau kita duduk yang kedua kakinya berdiri di belakang itu. Itu apa itu namanya? Bukan iftiros, tapi didirikan semua kakinya, dia duduk di pantatnya ditaruh di 2 kakinya. Nah, itu Rasulullah SAW
duduknya ketika mau makan seperti itu. Diterangkan oleh syarah di dalam syarah hadis tadi, di syarah Muhammadiyah, Ismailul Muhammadiyah. Nah, ini cara makan terbaik yang dicontohkan oleh Rasulullah. Menunjukkan bahwa beliau makannya sekedar yang dibutuhkan tadi. Adapun kalau duduknya bersila atau miring-miring yang disebut muttaqian, bersandar atau bersandar kepada sandaran, ini adalah cara makan orang yang kepingin makan banyak. Nah, kata Aisyah radhiyallahu an, bid'ah pertama yang menimpa umat ini dimakan tadi, makannya kebanyakan. Kalau kita data penyebab orang kena penyakit jiwa itu karena semangat tinggi cintanya pada dunia, tidak keturutan, itu masuk rumah sakit jiwa. Tapi ketika dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka banyak hartanya, makannya enggak teratur, enggak karuan. Sehingga menjadi sebab munculnya berbagai penyakit pada dirinya. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah menerangkan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ketika membawa hadis tadi tentang kantong yang paling jelek yang diisi manusia. Beliau membawakan asar, kalau kalian tanya apa sebab, kalau kalian tanya ahli kubur apa sebab kematian mereka, maka kebanyakan ahli kubur itu akan menjawab penyebabnya adalah at-tuham. At-tuham itu kenyang. Nah, apa memang enggak boleh kenyang? Boleh, tapi tidak selalu. Contoh dari Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut, enggak kenyang itu. Sampai wafatnya tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Kenyang terus. Kalau kita kan enggak pernah lapar. Bukan 3 hari itu menerus kita enggak pernah lapar. Baru kalau puasa lapar karena memang diperintah puasa, itu pun karena dipaksa. Mungkin kita dipaksa untuk puasa karena wajib. Kalau misalnya enggak ada syariat puasa, ya mungkin kita enggak akan pernah lapar. Tapi kehidupan Rasulullah SAW bukan berarti enggak ada. Tapi memang seperti itu kebanyakannya. Beliau lapar, demikian juga para sahabat. Lihat di Riyadhus Shalihin, beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sampai menulis di Riyadhus Shalihin itu judul babnya itu Fadlul Ju. Apa itu Fadlul Ju? Keutamaan lapar. Nah, falau nukiso, kalau manusia itu mau dihitung pahala ibadahnya sama kenikmatan, lahalaka, pasti manusia itu binasa. Jadi ini mau nerangkan tentang hisabnya bagaimana. Apa hitungan itu ibadah sama amal, sama ibadah sama amalnya? Oh tidak seperti itu. Kalau itu sampai dihitung, binasa. Berapa ibadahmu dan berapa kenikmatan Allah. Bukan itu. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam li Aisyah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, man nukisa al-hisabu halaka. Au qala udziba. Barang siapa yang dihitung hisabnya, barang siapa yang hisabnya itu dihitung-hitung dengan hitungan tadi, pasti orang itu binasa atau pasti orang itu diazab, disiksa. Terus bagaimana hisab Allah Azza wa Jal yang dimaksudkan di ayat ini? Tsumma inna alaina hisabahum. Nah, dia terangkan
Ini amal mu'minuna, ini hisabnya orang mukmin. Orang mukmin itu menerima catatan amalnya dari kanan. Maka orang yang menerima catatan amalnya dari kanan, dia akan mendapati hisab yang mudah. Sebagaimana firman-Nya, Allah berfirman, "Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi", barang siapa yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, pasti dia akan mendapati hisab yang banyak. Ketika menerima catatan amalnya saja dia sangat gembira, sangat senang, sampai dia bicara ngomong ke orang-orang, "Ha umuqra'u kitabiyah", "Hai orang-orang, ayo kita baca kitabku ini." Saking bangganya, senangnya, gembiranya. Kenapa dia sampai mendapat catatan demikian bagus? Dia berbangga, bergembira. Allah katakan di situ, "Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah." Karena saya di dunia dulu memang yakin semua amalan saya itu akan dihisab, akan ditanya, dicatat. Sehingga saya usahakan semua amalan saya itu, zahirnya, batinnya, karena Allah Azza wa Jal, dan mencocoki ajaran Allah dan Rasulnya. Sehingga amalan itu baru dikatakan amalan soleh apabila amalan itu ada ruhnya. Apa amalan ada ruhnya? Itu amalan yang menyatu antara zahir dan batin. Maka orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanan, dia berbangga diri, "Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah." Maka diperintahkan, maka di sini kata Allah, "Fa innallaha ta'ala yahlu bihi." Orang-orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanan, dan itu hanya orang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala yahlu bihi binafsihi. Yahlu itu menyendiri, seperti khala itu tempat menyendiri. Allah menyendiri dengan orang tadi, dengan orang mukmin berdua. Laisa indahuma ahadun, tidak ada yang lain selain Allah dan orang mukmin tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita, membimbing kita, memberi taufik pada kita mendapat catatan amal dari sebelah kanan dan mendapati hisab yang mudah. Bagaimana hisab yang mudah? Seperti ini. Bukan hitung-hitungan tadi. Wa yuqarriruhu bitunubihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan, menegaskan dosa-dosa hambanya. Bagaimana? Fa'al takada, engkau berbuat ini, engkau berbuat ini. Nah, fa'al takada, kamu berbuat ini. Ada keliru enggak catatannya? Hatta idza aqarra biha, sampai ketika orang beriman itu sudah mengakui semuanya, sudah mengakui tentang kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukannya. Qala Allahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad satartuha 'alaika fid dunya", sungguh aku telah menutup dosa-dosamu di dunia, wa ana aghfiruha lakal yauma, dan aku mengampuni hari ini. Masih ada catatan-catatan itu. Dosa-dosanya masih banyak. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni. Nah, maka ini orang beriman. Nah. Amal kufaru, adapun orang kafir, atau orang-orang amal kufaru, atau adapun orang-orang kafir,
fala yuhasabuna hadzal hisab. Mereka tidak dihisab seperti itu. Li'annahu laisa lahum hasanatun. Karena mereka tidak punya kebaikan. Padahal mereka orangnya Masya Allah di dunia. Banyak membantu, banyak berbuat baik. Nah, mereka tidak punya kebaikan tamhu sayyiatihim. Tidak punya kebaikan yang bisa menghapus kejelekan-kejelekan. Walakinnaha tuhsa alaihim a'malahum. Hanya saja hisab mereka dihitung amalan mereka, wa yuqarriruna biha amamal alam, dan mereka disebutkan dosa-dosanya di depan banyak orang. Orang ini berbuat ini, orang ini berbuat ini, orang ini berbuat itu, disebutkan. Tidak ditutupi oleh Allah kehormatannya, auratnya tidak ditutup orang kafir. Wa yahissuna biha, kemudian mereka hitung. Wa yunadi ala ru'usil ashhad, dipanggil dari atas, dari kepala-kepala manusia. Haula'il ladzina kadzdzabu ala rabbihim. Mereka itulah balasan orang-orang yang tidak percaya kepada Rabb mereka. Ala laknatullah, ketahuilah sesungguhnya laknat Allah ala zalimin, kepada orang-orang zalim. Na'udzubillah minal khadalan. Semoga Allah lindungi kita dari kerendahan. Wa bihadza yantahi al-kalam. Nah, dengan ini selesai penjelasan tafsir ala hadis suratil azimah, terhadap surat yang agung ini. Wa ya ihdas suratainil lataini kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihima fil jami'il kabira. Dua surat ini yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majami'il kabira, ketika Rasulullah mengumpulkan banyak orang di perkumpulan besar. Nah, di faqad kana yaqra'u fi salatail aidain. Di salat dua hari raya beliau baca dua surat ini. Yaitu sabbihisma rabbikal a'la, yang sebentar kita akan masuk ke tafsir surat itu. Al-a'la. Wa hal ataka hadithul ghasyiyah, dan ini surat yang sedang kita bahas. Wa kadzalika fi salatil jum'ati, demikian juga pada salat Jum'ah. Wa yaqra'u ahyanan fil aidain qaf. Demikian juga di surat di dua hari raya beliau membaca surat Qaf. Karena isinya juga tidak jauh dari ini, peringatan-peringatan Allah terhadap nikmat Allah dan besarnya siksa Allah. Wal Qur'anul Majid. Waqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Nah, wa fil jum'ati suratul jum'ah wal munafikun, kadang di surat di hari Jumat beliau membaca surat Jum'ah dan munafikun. Yunawwa'u marratan hadza, kadang Rasul ganti-ganti, wa marratan hadza. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, kita memohon kepada Allah azza wa jal, an yaj'alana, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita mimman takuna wujuhahum naimah, agar termasuk orang yang ketika menghadap Allah wajah-wajah kita penuh kegembiraan, ceria, penuh kenikmatan, naimah. Bagaimana supaya kehidupannya nanti menghadap Allah penuh keceriaan, tertawa dan gembira? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ketika itu wajah-wajah mereka semringah. Asal nadhirah itu cantik, tampan, nadhirah. Disebabkan karena ila rabbihi nadhirah, karena melihat wajah Allah. Nah, penuh kenikmatan. Apa sebabnya? Lisa'iha radiyah, karena
usaha mereka usaha yang diridhoi di dunia ini. Maka sekarang ini kita sedang bercocok tanam, sedang menanam biji. Maka hati-hati biji yang ditanam itu. Kalau salah menanam, salah biji, buahnya nanti buah simalakama. Nanti malah tumbuhnya apa? Zakum. Naudzubillah. Buahnya apa? Dori. Tapi kalau yang ditanam itu Al-Quran dan As-Sunnah, buahnya apa? Bapak. Tuba. Nah, buah tuba. Wa an yatawallana bi'inayatihi fid dunya wal akhirah. Dan semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan membantu kita untuk perhatian kepada amalan-amalan yang diridhoi fid dunya wal akhirah. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Semoga menambah iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.